Aku 3 bulan sebelumnya kan udah bilang sama majikan mau pulang Indo seterusnya gitu. Terus Sebentar. majikan ya udah. Sebentar, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita konekin ke YouTube sama Facebook. Iya. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena kamu tadi menyebut namamu sendiri belum aku konekkan, jadi nggak apa-apa. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. 3 bulan yang lalu sudah ngomong sama majikan. 3 bulan yang lalu saya sudah ngomong sama majikan kalau mau pulang ke Indo seterusnya gitu. Ini kan belum selesai kontrak, baru 1 tahun, bulan ini baru 1 tahun. Terus majikan bilang, oh iya nggak apa-apa, aku tahu keadaanmu. Kalau gitu aku cari penggantimu dulu gitu. Terus setelah udah dapat itu, tadi sore majikan bilang kalau pembantu yang baru itu datangnya tanggal 26 baru masuk sini. Terus tanggal 25 masuk Hongkong, 25 malam. Terus 26-nya itu baru masuk rumah majikan katanya. Nah, terus dia bilang mesti ada karantina dulu, nggak tahu nanti di hotel apa di rumah gitu. Intinya nanti yang baru itu kerja tanggal 30 November mulai hari kerja. Lah terus kan kemarin visaku itu, notisku itu ditulis sama majikan ke imigrasi itu tanggal 30 November. Nah pertanyaanku, kalau aku disuruh ngajarin 1 minggu, berarti kan aku pulangnya Desember awal. Nah itu apakah ada masalah nanti di imigrasi? Enggak ada masalah sayang. Karena setelah keluar dari majikanmu, kamu masih punya waktu 14 hari. Oke. Enggak ada masalah. Nah, ya udah. Jadi aku tuh mikirnya nanti ada masalah enggak kalau aku pulang telat seminggu gitu loh. Enggak ada masalah. OS atau apawan nggak tahu. Enggak apa-apa sayang. Oh ya. Cuman itu sih Mbak. Sudah jadi lega. Aku dulu. Lah kenapa nggak telepon agenmu sendiri? Kenapa? Hah? Gimana ya? Enggak srek, aku nggak pernah telepon sama dia. Cuman sama Miss Yuni aja. Kalau malam gitu ada free gitu, suka dengar curhatan para mbak-mbak Lah sama Miss Yuni gak iso ngangkat telepon ya apa? Lah Miss Yuni gak iso ngangkat telepon ya apa terusan? Kan nggak selalunya saya bisa angkat telepon. Saya selalu menunggu jawabanmu. Batin, kok Mbak Yuni kok nggak balas-balas, kenapa ini? Tiba-tiba dibales. Iya, makasih ya Mbak. Sekarang kan majikanku baru di kamar. Tadi bilang, udah kamu tanya dulu sama keluarga, oke nggak kalau seminggu mundur gitu. Jadi keluarganya adalah Mbak Yuni. Bukan. Keluarganya adalah Miss Yuni. Iya. Terima kasih sudah menganggap saya keluargamu. Ada masalah apa enggak gitu loh, lah maklum toh. Matur nuwun nuwun sudah menganggap saya sebagai keluargamu. Saya senang sekali, saya bangga sekali. Dan alhamdulillah juga sudah dijawab. Setidaknya saya lega, nggak ada masalah ke depannya. Insya Allah kalau ada apa-apa mau kesini lagi saya hubungi Miss Yuni ya. Terima kasih. Siap Presiden. Siap pokoknya. Matur nembah nuwun. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan yang memberikan kepercayaan ini agar saya bisa menjadi bisa memberikan ketenangan pada saudara-saudara saya yang membutuhkan saya. Terima kasih Tuhan. Jaga bibir, mulut, lidah saya agar saya tetap amanah. Terima kasih juga buat teman-teman yang tetap mempercayakan apa yang saya informasikan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya selalu meminta dan mohon sama Tuhan agar menjagai kita semua, baik yang ada di Indonesia, di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Macau, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea, Jepang, ataupun yang ada di negara-negara benua Afrika, benua Amerika, Australia, karena sedikit bisa sombong ya. Iya, sombong Miss Yuni. Iya, saya punya keluarga juga yang ada di Amerika kemarin yang sudah telepon saya. Terima kasih yang ada di Belanda, di New Zealand. Di New Zealand itu pada Selandia Baru. Terima kasih juga yang ada di Perancis.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau video-video kalian belum ke-up, saya minta maaf. Karena kebanyakan, bahkan sampai sama adminnya itu kebobolan 2-3 itu tetap ke-upload. Saya minta maaf. Tapi saya ucapkan juga terima kasih yang sudah memberikan informasi pada kami secara akurat, apapun itu. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih sudah mempercayakan saya bahwa saya itu bisa menjadi pelega di kehausan kalian, kehausan informasi kalian. Dan terima kasih yang sudah menganggap saya sebagai keluarga kalian. Itu adalah kebanggaan bagi saya. Saya ki sopo, Yuni TKW Hongkong, dianggap keluarga sama orang-orang Hongkong, orang-orang Indonesia. Itu satu kebanggaan bagi saya. Tidak ada yang bisa membanggakan saya, karir saya, atau siapapun. Itu karena berkat dukungan dari kalian. Jadi, solusi itu nggak akan ada kalau tidak ada masalah. Loh, berarti Miss Yuni senang bermasalah. Loh, saya nggak senang bermasalah. Tapi kalau bisa masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil kalau bisa dihilangkan. Nah, ini prinsip saya dari masih sekolah SMP ya. Jadi kalau masalah besar, jangan diperbesar. Masalah cilik, ojo digede-gede nih. Nah, itu prinsip ya Mbak ya. Kan ada orang-orang itu nggak ada masalah dibuat masalah kecil diperbesar. Masalah besar, bledos. Loh, kalau saya nggak. Masalah besar kalau bisa diperkecil, masalah kecil kalau bisa dibuang. Jadi antara saya, sampean, dan kita semua tidak akan ada masalah. Miss Yuni sok pinter loh. Ya bukan sok pinter Mbak, karena saya sudah menjalani hidup ini. Kalau saya dibandingkan dengan orang-orang yang punya umur lebih dari 50 tahun, loh saya kalah no. Dibandingkan dengan orang-orang yang umur 70 tahun, ya saya kalah no. Kalah telak saya itu. Loh, menurut saya ya enggak Miss Yuni pinter. Oh enggak. Pengalaman hidup itu hanya bisa diberikan pada orang yang sudah mumpuni dalam umur. Pengalaman hidup kan mereka-mereka yang tahu makan asam garam toh. Jadi iya, kalau masalah teknologi orang-orang umur 60-70 ya nggak pinter. Tapi kamu tanya masalah hidup. Kamu tanya masalah piye carane iso sabar, piye carane iso legowo. Lah, apakah umur itu menentukan kedewasaan? Ya enggak. Tapi setidaknya dari pengalaman hidup mereka itu kamu bisa memetik buahnya. Kalau yang jelek ya dibuang. Sekali lagi kalau saya selalu bilang dari konten saya, kalau ada yang jelek buangan Mbak. Ojo dicampur aduk. Lek golongannya terong-terong ya ojo dicontoh, tapi sebagai hiburan. Golongannya lombok tomat cabai ojo dicontoh. Saya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa saya itu sempurna, tidak. Banyak sekali kekurangan-kekurangan dari saya. Jadi loh, itu Allah. Jadi saya sendiri sama-sama belajar, sama-sama mengerti keadaan. Jadi kalian pengertian saat saya teleponan, saat saya kerja itu saya sudah terima kasih sekali menjadikan saya sebuah radio. Di mana anggap aja radio rusak, radio yang bersponsor itu saya sudah berterima kasih sekali. Bahkan kalian tuh jarang-jarang lihat muka saya. Kalian tuh lebih dominan ke suara saya. Jadi suara Miss Yuni wes jadi pengganti lagu-lagu Indonesia yang melankolis, yang tak obo-obo, airnya tak obo-obo itu udah berganti ke Miss Yuni. Jadi ini arek loh ya, aku nggak tahu ya, aku sendiri nggak tahu sejauh mana pengaruh itu. Tapi kalau ini bisa membuat kalian lebih kuat lagi, bisa membuat kalian lebih damai lagi, bisa membuat kalian lebih tenang lagi, saya bersyukur banget. Dan setiap penutup atau pembuka di konten saya kenapa sih Miss selalu mengucapkan semoga Tuhan memberkati kita semua, karena berkah Tuhan itu sangat penting buat kehidupan kita. Dan kenapa saya selalu bilang semoga semua makhluk bahagia, karena satu hal, apapun berapa banyak pun kalau kita tidak bahagia yuk muspro, nggak ada gunanya. Jadi saya punya prinsip yang utama adalah bahagia. Gak duit ya bahagia, gak duit majikan ya tetap bahagia. Nah dari bahagia itu kan pelan-pelan kita berusaha. Kalau hati kita gak kemrongsong, hati kita gak kepanasan, hati kita gak kecewa, hati kita gak ada kesedihan, aura kita keluar itu bahagia. Dan aura bahagia itu bisa sekelilingmu akan menjadi cahaya. Lek wes ndelok mukamu wes surem, ingat loh, muka kurus ataupun muka keriput itu bukan menandakan bahwa hakmin ya,
bermuka hitam, satria baja hitam, bukan. Karena aura, Mbak. Aura iki piye to ngomong iki? Ya aura lah, pancaran wajah iki beda. Kowe iki ikhlas sama enggak iki beda. Majikan tuh bisa merasakan, dan anjing, kucing, bayi itu bisa merasakan gitu loh. Jadi menurut pendapat saya adalah berikan aura positif di sekitarmu, jangan memberikan aura yang berbenturan dengan keadaan. Jadi Miss Yuni ini hidup itu harus mengalir loh, Mbak. Tahu hidup itu harus mengalir, tapi mengalir, ingat, yang mengalir itu hanya ikan mati dan tai. Di sini bisa difahami ya, bukan saya mau ngomong kotor ya. Karena kalau ikan yang hidup, dia akan berusaha untuk jalan terus, untuk bereaksi terus. Lah kamu bilang hidup itu seperti air mengalir, ya enggak, Mbak. Ingat, air mengalir itu ikan mati atau kita itu yang dibuang di sungai itu. Kalau yang ngisinya di kali yang ngisinya di kali itu baru seperti itu ya. Jadi saya selalu bilang kita harus menjadi apa ya? Inspirasi, menjadi apa ya? Harapan buat teman-teman di sekitar kita, menjadi harapan buat keluarga kita. Dan ingat, keluarga kita itu mengharapkan kita sukses, dan mereka itu tidak tahu proses. Mereka pingin kita sukses tapi tidak tahu proses. Ya wajar. Kan nggak mungkin juga kamu ceritakan betapa menelangsanya hidup di luar negeri ini, benar nggak? Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap bersemangat, tetap berbahagia. Pokoknya aku padamu. Kalau ada kata-kata yang tidaknya kepreset atau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hatimu, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.